Peristiwa hari-hari Juli merupakan peristiwa yang terjadi di Petrograd ketika para prajurit dan buruh industri bersenjata mengadakan demo melawan pemerintahan provisional. Bentrokan yang terjadi antara Bolshevik dan polisi mengakibatkan adanya korban jiwa yang berjumlah 100 orang. Pada 25 Agustus, Ketua Komandan Angkatan Darat Rusia yang bernama Jenderal Lev Kornilov melakukan pemberontakan untuk menjatuhkan pemerintahan provisional dan Soviet. Ia berusaha untuk mendirikan rejim militer. Kornilov mulai bergerak ke Petrograd dengan pasukan tentaranya. Para pemimpin Menshevik dan Perdana Menteri pemerintahan provisional meminta pertolongan pada kelompok Bolshevik untuk memukul mundur usaha kudeta Kornilov. Para buruh bersenjata menjelaskan pada tentara pasukan Kornilov bahwa apa yang terjadi di Petrograd merupakan revolusi untuk buruh, petani, dan tentara. Revolusi tahap kedua terjadi pada 25 Oktober 1917 atau disebut juga sebagai Revolusi Bolshevik. Revolusi ini terjadi karena adanya protes dari kelompok sosialis radikal. Mereka beranggapan bahwa pemerintahan Alexander Kerensky dinilai lamban mewujudkan tuntutan rakyat Rusia. Ketika pemerintahan Menshevik kehilangan kepercayaan di mata rakyat, kelompok Bolshevik melakukan pendekatan kepada rakyat dan menjanjikan adanya kedamaian dan pembagian tanah. Dengan cara ini, kelompok Bolshevik mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat. Kelompok Bolshevik telah mempersiapkan diri dengan mengadakan wajib militer kepada para buruh. Para buruh tersebut diberikan pelatihan militer dan senjata hingga akhirnya mereka disebut pengawal merah atau tentara merah. Di bawah pimpinan Trotsky, mereka siap untuk merebut kekuasaan yang ada saat itu. Partai Bolshevik di bawah kepemimpinan Vladimir Ilyich Ulyanov atau yang kerap disapa Lenin berhasil meruntuhkan kepemimpinan Alexander Kerensky. Revolusi ini menjadi awal masuknya komunis di Rusia dan pada 30 Agustus 1922 Lenin membentuk Uni Soviet dan menjadi pemimpin. Uni Soviet terdiri dari 4 negara Slavik, yaitu Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia, kemudian Republik Sosialis Federasi Soviet Transkaukasia, kemudian Republik Sosialis Soviet Ukraina, dan yang terakhir Republik Sosialis Soviet Belarusia. Pada tahun 1924, Lenin wafat dan pemerintahan digantikan oleh Yosef Vissarionovich atau Stalin yang melakukan kebijakan politik tirai besi. Setelah itu, banyak negara-negara di Eropa Timur bergabung dalam Uni Soviet yang menyebabkan Uni Soviet menjadi negara komunis terbesar di dunia.